Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Baraya ceria di PCB, tidak terasa hari demi hari sudah kita lalui dalam menikmati jamuan Tuhan di bulan suci ini. Teriring doa untuk orang tua kita, guru-guru kita, karib kerabat kita, para tetangga-tetangga kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan meridhoi segala amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Baraya ceria di PCB, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebagian kecil yang saya ketahui. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tema kabar ceria di PCB pada kali ini adalah betapa banyak yang lapar, betapa sedikit yang berpuasa. Seperti yang Baraya Ceria di PCB ketahui, saum bukan hanya menahan lapar saja. Saum itu adalah warok, yaitu menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Saum adalah penyucian diri, penyucian jiwa. Saum bukan hanya menahan nafsu yang ada di perut kita saja. Ada sebuah riwayat yang terkenal. Ada seorang perempuan yang sedang memaki-maki orang yang berkhidmat kepadanya atau sedang memaki-maki asisten rumah tangganya. Lalu Rasulullah menyuruh perempuan itu untuk berbuka. Makanlah. Si perempuan itu menjawab, "Inni soimah ya Rasulullah. Saya ini sedang puasa ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Kaifa takunina soimata? Bagaimana kamu berpuasa tapi kamu memaki-maki orang yang berkhidmat kepadamu?" Dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwa ternyata yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan dan minum saja, bukan hanya berhubungan suami istri saja, dan yang sebagainya, tapi meninggikan suara atau mencaci maki orang lain itu bisa membatalkan puasa kita. Rasulullah SAW menyuruh orang untuk membatalkan puasa karena tidak bisa menahan amarah. Dari sinilah kita tahu betapa banyak yang lapar, betapa sedikit yang berpuasa. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang membatalkan puasa bukan hanya makan dan minum saja. Ini sungguh berat bahwa kita bisa batal puasa tanpa kita sadari. Kita tidak sadar meninggikan suara di hadapan orang tua kita, mencaci maki orang lain, marah-marah terhadap anak-anak kita, dan lain sebagainya. Dan itu bisa membatalkan puasa kita. Maka dari itu, puasa kita mungkin hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Betapa banyak yang lapar, betapa sedikit yang berpuasa. Ada sebuah kisah yang terkenal. Seorang raja menyuruh koki terbaiknya untuk menyediakan makanan yang terbaik untuk dirinya. Sang koki bingung,
pada malam harinya dia berpikir keras apa yang harus dia hidangkan untuk sang raja. Keesokan harinya, akhirnya dia menghidangkan suatu makanan kepada sang raja, yaitu olahan lidah sapi. Raja bertanya kepada si koki, lalu si koki menjawab, di dunia ini lidah adalah salah satu komponen terpenting dan paling membawa manfaat baginda. Raja bisa mengucapkan titah dengan lidah. Selain itu, lidah juga bisa mengabarkan hal yang baik-baik serta positif. Hebatnya lagi, dengan lidah kita juga bisa menyadarkan orang yang putus asa, bisa membuat yang kesepian jadi bahagia dan gembira. Sang raja setuju dengan ucapan chef itu atau koki itu dan dia menerima makanan itu. Tapi setelah itu sang raja meminta satu permintaan lagi kepada sang koki. Sekarang sediakan kepadaku makanan yang terburuk. Pada malam harinya sang juru masak atau koki itu berpikir lagi. Keesokan harinya dia hidangkan apa yang diperintahkan oleh sang raja kepadanya. Ternyata yang dia hidangkan adalah masih sama dengan yang kemarin, yaitu lidah. Lalu raja bertanya kepada sang juru masak, kenapa kau hidangkan lagi makanan yang seperti kemarin? Lalu sang juru masak itu menjawab, di dunia ini lidah sangat berguna. Di dunia ini lidah sangat berguna dan membawa banyak kebaikan. Namun pada sisi yang lain, lidah juga bisa membawa keburukan. Lidah bisa membuat kata-kata yang salah. Lidah bisa menimbulkan fitnah yang mengadu domba antar manusia. Lidah yang salah akan melahirkan masalah. Ya, lidah itu jika tidak digunakan dengan baik akan menimbulkan masalah. Banyak negara yang hancur karena lidah, rumah tangga yang hancur karena lidah, hubungan silaturahmi yang renggang karena lidah. Ada hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, lisan itu adalah timbangan manusia. Kalau pepatah Jerman berkata, sebutkan klub sepak bola yang kamu sukai, maka aku akan katakan dari mana kamu berasal. Orang Prancis mengatakan, sebutkan makanan yang kamu makan, maka aku akan mengatakan siapa kamu. Tetapi dalam Islam, ucapkanlah sesuatu, maka aku akan katakan siapa kamu. Ya, di dalam Islam, ucapan atau lisan itu adalah ukuran seseorang. Di masa sekarang ini, lisan itu bukan hanya yang diucapkan saja, tapi yang tertulis juga, yang ditulis oleh kita juga termasuk hal yang harus kita hati-hati dalam mengucapkannya atau dalam menuliskannya. Al-Quran menyuruh kita untuk berkata yang baik-baik saja. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, atau ucapan-ucapan mereka, atau pembicaraan-pembicaraan mereka, kecuali pembicaraan atau bisikan orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mendamaikan di antara manusia. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114 ini, kita dianjurkan untuk berbicara yang baik-baik saja. Selain menyuruh bersedekah, selain menyuruh berbuat kebaikan, atau selain untuk mendamaikan di antara manusia, kita dianjurkan untuk berdiam, jangan berbicara. Kalaupun ingin berbicara, kita harus berkata yang baik-baik saja. Dari Al-Ghazali, ada 4 gerbang untuk berbicara. Yang pertama benar,
yang kedua bermanfaat, yang ketiga dengan cara yang baik, dan yang keempat pada waktu yang tepat. Kalau sebelum berbicara kita lalui 4 gerbang ini, maka kita akan selamat dari lidah yang salah. Gerbang yang pertama, benar. Sebelum kita berbicara, cek dulu apakah pembicaraan itu benar atau salah. Kalau sudah lolos dari gerbang yang pertama, masuk ke gerbang yang kedua, yaitu bermanfaat. Apa manfaat kita mengemukakan pembicaraan itu? Ya, mungkin pembicaraan kita benar, tapi apa manfaatnya? Contoh, membicarakan fisik seseorang, ya itu benar, tapi apa manfaatnya? Kalau sudah ada manfaatnya, baru kita bisa masuk ke gerbang yang ketiga, yaitu dengan cara yang baik. Cara menyampaikannya itu harus benar, harus baik. Pembicaraan kita sudah benar, ada manfaatnya. Nah, sampaikanlah dengan cara yang baik, tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Lalu yang terakhir, sesudah ketiga gerbang yang pertama tadi, masuk ke gerbang yang terakhir, yaitu pada waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Kadang-kadang bahkan sering pembicaranya sudah benar, ada manfaatnya, dan tahu cara menyampaikannya, tapi waktunya tidak tepat. Sekiranya kalau kita selalu memperhatikan 4 gerbang bicara ini, maka kita akan berbicara sedikit sekali, kecuali yang baik-baik saja. Dalam sebuah riwayat, orang mukmin menahan kelebihan bicaranya dan mengeluarkan kelebihan hartanya. Sedangkan orang munafik menahan kelebihan hartanya dan mengeluarkan kelebihan bicaranya. Demikian pemaparan dari saya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.